Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah data mining kali ini, kita akan belajar mengenai regresi. Ini kita mulai. Untuk capaian pembelajarannya bisa kalian baca sendiri ya. Nah, untuk topik bahasannya, nah, di sini kita akan bahas masalah regresi, regresi linear sederhana, kemudian regresi linear variabel jamak, regresi nonlinear, dan matriks evaluasi. Masih itu regresi ya. Jadi sebenarnya apa sih regresi itu? Nah, di sini regresi ini merupakan proses untuk memprediksi nilai kontinu. Bisa kita lihat di sini. Ini kalau klasifikasi itu seperti ini ya. Untuk yang X yang ditandai dengan box hijau ini ya. Ini merupakan fitur-fiturnya ya. Sedangkan yang Y yang diberi tanda kotak orange ini merupakan label kelasnya. Nah, tetapi kalau di regresi, X ini ya fitur itu. Dia merupakan variabel bebas dan ini nilainya semua kontinu ya. Termasuk outputnya. Outputnya juga bernilai kontinu. Jadi misal di sini ada 9 data ya, ada 9 atau ada 9 data. Di sini mengenai ukuran mesin, silinder, dan konsumsi bahan bakar ya. Ini inputnya, variabel bebasnya, sedangkan outputnya adalah emisi gas CO2-nya. Nah, di sini dari data 0 sampai 8, ini untuk training ya, kemudian bila ada data baru, data ke-9 ya, dengan inputan X seperti ini. Misal engine size-nya 2,4, silindernya 4, kemudian konsumsi bahan bakarnya 9,2. Ini kita bisa memprediksi nilai atau besaran dari emisi CO2-nya. Untuk model regresi seperti ini ya. Jadi modelnya ini eh, berupa persamaan. Ya. Jadi sumbernya waktu training ini menggunakan detail dari data-data yang sudah ada, termasuk ini ya, ukuran silinder, ukuran mesin, kemudian konsumsi bahan bakar, dan eh, CO2-nya yang dihasilkan seperti itu. Nah, bila ada mobil baru, ya maka kita tinggal memasukkan fitur-fitur di ini mobil baru ini ke dalam model. Modelnya berupa fungsi ya. Nah, dan outputnya adalah ini, emisi CO2 seperti itu. Kemudian bila kita lihat seperti ini ya, yang biru, titik-titik biru ini merupakan titik-titik data ya. Sedangkan yang garis merah ini ya regresi linearnya. Kemudian contoh lain, di sini ada memprediksi harga rumah misalnya. Ini datanya berupa rumah-rumah ya. Inputannya hanya satu yaitu luasnya ya, square foot nih. Outputnya yaitu harga rumahnya. Nanti fungsinya seperti ini. Modelnya berupa fungsi. Di sini plus P, di sini adalah noise-nya atau error ya. Untuk tipe model regresi sendiri, ini ada dua ya. Yang pertama ada regresi sederhana, yang kedua ada regresi dengan variabel jamak. Nah, itu regresi sederhana dan variabel jamak ini sama-sama ada yang linear maupun yang non-linear ya. Nah, perbedaannya untuk yang sederhana, ini misal untuk memprediksi CO2 emisi, kita hanya punya inputan berupa ukuran mesin. Sedangkan yang variabel jamak, ini untuk memprediksi emisi CO2, kita ada data ukuran
mesinnya dan silinder ya. Jadi variabel bebasnya ini ada lebih dari satu untuk yang jamak. Nah, ini beberapa aplikasi ya yang menggunakan regresi. Ini bisa berkaitan penjualan produk ya. Jadi kita nanti yang misal diaplikasikan di dunia nyata, di dunia kerja. Jadi suatu perusahaan menggunakan teknik metode regresi ini supaya bisa memperkirakan produk yang akan terjual di bulan berikutnya itu berapa sih kira-kira. Jadi perusahaan itu bisa menyiapkan stoknya. Jadi jangan sampai kehabisan stok seperti itu. Kemudian contoh lain ada untuk analisis kepuasan, estimasi harga ya seperti rumah itu tadi ya. Kemudian pendapatan pekerjaan dan lain-lain. Algoritma regresi ini ada banyak ya yang akan dijelaskan di sini yang linear regresi dan polinomial. Yang pertama yang masuk ke regresi linear sederhana. Regresi linear untuk memprediksi nilai kontinu ya. Ini, nah ini seperti saat kita di SMP atau SMA mungkin ya. Di sini ada persamaan garis. Y sama dengan, masih ingat kan ya, X, C. Nah, di sini, ini C-nya, ini adalah beta nolnya, yaitu intercept ya. Sedangkan yang X, yang ini adalah slope ya. Slope koefisiennya, X-nya, yaitu variabel independen ya. Sedangkan di sini nanti ada nilai error ya, ini kita tambahkan error di sini. Contohnya ya, di sini memprediksi emisi CO2 dari data ukuran mesin semua mobil. Jadi di sini variabel bebasnya adalah ukuran mesinnya. Nah, mesin, sedangkan yang variabel yang tidak bebas itu emisi CO2. Nah, ini dari data-data yang ada, kita gambar di sini, kita masukkan di sini. Yang garis hitam adalah garis regresi. Sedangkan untuk variabel jamak, misalnya, untuk memprediksi emisi CO2 dari ukuran mesin dan silinder. Berarti untuk variabel bebasnya, ini ya, ada ukuran mesin dan silinder dan lain-lainnya. Dan variabel tak bebasnya, yaitu emisi CO2-nya. Nah, kemudian untuk cara kerja regresi linear ya, di mana model regresi ini akan ditentukan parameternya dengan data satu variabel bebas untuk memprediksi variabel tidak bebas. Sebagai contoh, ini memprediksi nilai kontinu untuk emisi CO2 dengan variabel ukuran mesin ya, berdasar data pembelajaran 0 sampai 8. Kemudian hasil pemodelan ini dapat digunakan untuk memprediksi nilai numerik emisi CO2 kasus baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya, yang belum ada di data 0 sampai 8 ya. Itu contoh di sini adalah kasus nomor 9 dengan dasarnya adalah ukuran mesin. Ini kita lihat, kita visualisasikan dulu data-datanya. Ya, itu baru. Nanti kita akan dapatkan pertama visualisasi data. Dan kita hitung regresinya, yang kita dapatkan garis regresi ya, persamaan linear ya, kita dapat, kita gambar garisnya. Nah, kemudian di sini kita bisa memprediksi bila engine size-nya 2,4, di sini ya, kita tarik garis di sini. Ya, berarti kira-kira di sini.
emisi CO2-nya 14. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, kita bikinnya seperti ini ya. Ini disebut respon variabel atau variabel yang tidak bebas ya. Di sini adalah single predictor. Ini berarti kita menggunakan regresi sederhana ya dengan satu inputan. Nah, kemudian untuk mendapatkan parameter model regresi terbaik, maka dicari parameter yang membuat selisih terkecil antara prediksi dengan nilai aktual yang disebut error. Nah, dalam hal ini, metrik yang paling sering digunakan adalah MSE atau Mean Square Error. Sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di samping ya, untuk menghindari saling menegasikan antara error positif dan error negatif. Ya, tadi dipangkatkan dua ya. Kita sini yang positif. Misal contoh di sini untuk variabel bebasnya, X1-nya itu 5,4, kemudian emisi CO2 aktualnya dari uh, engine size yang 5,4 ini adalah 250. Ini aktual apa ya? Output emisi CO2 sebenarnya dari mobil tersebut. Nah, kemudian di sini kita punya regresi di sini ya. Kita hitung ternyata dengan menggunakan regresi emisi CO2-nya ini hasilnya 40. Jadi kita hitung errornya seperti ini. Error ya berarti hasil aktual itu 250 ya. 250 ini dikurangi dengan hasil prediksi. Nah, minus 90 ya. Berarti cara menghitung MSE-nya ini seper N dari total ini. Min 90 kuadrat ini karena datanya cuma satu ya, berarti min 90 kuadrat. Seperti itu saja. Kemudian estimasi parameter ya. Ini parameter terbaik ini dicari dengan menggunakan metode least square seperti gambar di atas ya. Sehingga menghasilkan parameter terbaik dilihat dari MSE. Nah, ya. Oke, kita bikin dulu fungsinya. Ini Y sama dengan theta 0 ditambah theta 1 dikali X1. Nah, untuk menghitung theta 0 ya. Oke, sebelum menghitung tetanya, kita cari dulu mean dari X dan Y ya, dari 9 data ini, 0 sampai 8. Jadi X-nya ya 2 ditambah 2,4 ditambah 1,5 dan seterusnya hingga ditambah yang terakhir ya 3,7 hasil dibagi 9. Jadi rata-rata X adalah 3,34. Kemudian untuk Y-nya, nih 196 ditambah 221 tambah 136 dan seterusnya hingga yang bawah ya. 267 dibagi 9 hasilnya 256. Kemudian kita hitung theta satunya. Theta satu ini seperti rumus ini. Jumlah dari nilai X, nilai X ini ya, dikurangi dengan nilai rata-ratanya, nilai X rata-rata dikalikan Y dikurangi Y rata-rata. Misal ini ya, yang data 0 ini ya, ini 2 dikurangi rata-ratanya 3,34 ya. 3,34 dikalikan ini
dihiraukan dulu aja ya, nggak usah dilihat dulu. Ini dikalikan Y dikurangi rata-ratanya, sorry, juga enggak. Ini dikurangi rata-ratanya 256. Ya, ini dikali ini, kemudian ini sama ya. Ini dikurangi 3,34 dikalikan 221 ini dikurangi rata-ratanya 256. Ini dan seterusnya ya sampai bawah ini dihitung semua. Ini dikurangi 3,34 dikalikan 267 ini dikurangi 256. 256. Semua hasilnya di total. Jadi kita sudah dapat nilai pembilang ya. Dan untuk penyebutnya ini. Ini total nilai X dikurangi nilai rata-rata X dikuadratkan. Jadi totalnya ini semua, hasil pengurangannya ini di total. Kemudian dikuadratkan. Oh, maaf. Ini bukan seperti ini ya. Ini masing-masing hasilnya ini dikuadratkan. Hasil ini dikurang ini juga dikuadratkan. Semuanya dikuadratkan. Hasil dari kuadratnya baru dijumlahkan. Oke. Ini misal kita sudah dapat ya. Theta satunya yaitu 39. Nah, kemudian untuk menghitung theta 0 ini sama dengan mean atau rata-rata dari Y dikurangi theta 1 dari rata-rata X. Jadi rata-rata Y-nya kan di sini ya. 256. Kemudian theta satunya masuk 39 di sini. Dan rata-rata X-nya 3,34. Jadi theta 0-nya kita dapat 125,74. Jadi fungsi yang kita dapat adalah 125,74 ditambah 39x1. Nah, kita coba ya. Jadi dari engine size 2,4 ini, kita masukkan ke model regresi linear yang sudah kita hitung sebelumnya. Y sama dengan theta 0 tambah theta 1 kali X1. Y-nya di sini adalah emisi CO2. Berarti theta 0 tambah theta 1 dikalikan X1. X1 di sini adalah ukuran mesinnya. Jadi ini 125 ya kita dapat dari sini tadi. Kita bulatkan misal. Ini 125 ditambah 39 kali engine size. Jadi 125 ditambah 39 kali 2,4. Hasilnya 218,6. Oke, di sini untuk kelebihan regresi linear ya, yaitu ringan ya. Kemudian di sini kita juga tidak perlu tuning parameter. Kita nggak usah mengganti-ganti parameter. Ya udah itu aja kan seperti itu. Kemudian mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dan berikutnya masuk ke regresi linear variabel sama ya. Nah, untuk efektivitas variabel-variabel bebas terhadap prediksi, ini apakah kegelisahan kehadiran dosen dan jenis kelamin mempunyai efek pada kinerja mahasiswa? Ini kemudian prediksi berikutnya, prediksi dampak perubahan ya. Seberapa besar kenaikan atau penurunan tekanan darah terhadap kenaikan penurunan BMI dari pasien. Contoh-contohnya, nah kita pakai contoh yang ini tadi, yang masalah mobil dan emisi CO2-nya ya. Di sini untuk independent variable untuk X ya, kita pakai ini, engine size, silinder, dan konsumsi bahan bakar. Jadi ada 3, kalau tadi kan cuma 1 ya. Nah, kemudian untuk ini ya, untuk diksinya ini. Jadi emisi CO2 sama dengan theta 0
dikalikan ini masing-masing. Theta 1 ini dari engine size, theta 2 dari silinder, ini ada theta 3 ya kalau ikut contoh di sebelah ini. Ini theta 3 dikalikan konsumsi bahan bakar ya. Fuel. Nah, seperti ini. Jadi ini theta 0 ditambah total dari semua theta dikalikan variabel independen ya. Bila variabel independen ini ada 3 seperti di sebelah sini, berarti ya tetanya sampai theta 3. Kalau untuk independen variabel ada 10 ya berarti tetanya ya theta 0 hingga theta 10. Dan untuk ini kita pakai sebenarnya ini Y sama dengan theta ditranspos kalikan X. Ini saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar ya, karena ini sudah dibahas pada saat mata kuliah aljabar linear. Ini supaya kita tahu nanti theta satunya berapa, theta 2 berapa, ini kan menggunakan persamaan. Jadi kita harus menyelesaikan persamaan. Nah, untuk regresi linear variabel jamak ini menggunakan lebih dari satu ini ya. Jadi set continue oke, jadi sudah. Misalnya di sini kita sudah dapat untuk ini untuk data yang ini ya, untuk data yang ke nol ini, misal hasilnya adalah emisi CO2-nya 140, sedangkan aktualnya adalah 196. Jadi di sini kita hitung errornya 196 dikurangi 140,56. Ya, kita pakai ukuran MSE ya. Untuk pengukuran errornya, estimasi parameter regresi linear variabel jamak. Ini cara mengestimasi parameter theta ya. Pertama ada least square. Nah, itu tadi ya. Ini menggunakan operasi aljabar jadi menyelesaikan persamaan. Ini perlu waktu yang lama untuk dataset yang besar. Itu data yang lebih dari 10.000 baris. Dan ada algoritma optimisasi yang menggunakan gradient descent. Ini metode yang sesuai apabila dataset ini sangat besar. Nah, gambar di atas ini menunjukkan bagaimana prediksi nilai numerik emisi CO2 berdasarkan variabel bebas jamak. Sini ada engine size, ini ya 2,4 ya, silinder 4, dan konsumsi bahan bakar 9,2. Jadi kita masukkan di sini. Misalnya di sini kita sudah dapat ya persamaannya. Untuk theta 0-nya 125, theta 1-nya 6,2, theta 2-nya 14, dan seterusnya ya. Di sini kita hitung. Jadi masing-masing theta ini dikalikan dengan variabel bebasnya. 125 ditambah ini 6,2 ya, theta 1 kali 1, dan ini theta 2-nya dikalikan dengan silindernya. Ini hasilnya 214,1. Dan masuk ke regresi nonlinear. Nah, di sini. Kapan sih kita butuh regresi nonlinear? Ya, karena yang di sini tidak setiap data ini menunjukkan hubungan linear. Kita coba lihat data di atas ya. Ini titik-titik datanya itu yang merah ini. Yang merah. Nah, bila kita menggunakan regresi linear, ini maka errornya kan banyak, besar ini error sebetulnya. Ini karena kita menggunakan regresi linear. Nah, tetapi bila kita menggunakan regresi non-linear dengan garis yang seperti ini, maka kita bisa lihat di sini, ini errornya lebih kecil bila dibandingkan kita menggunakan regresi yang linear.
tipe regresi. Ini regresi linear dari seluruh sini ya. Ini kuadratik untuk parabola yang pangkat 2 ya. Ini kubik pangkat 3. Ini jadi lembah yang bisa ada 2 seperti ini. Nah, dan regresi polinomial. Di sini beberapa data yang berbentuk kurva dapat dimodelkan dengan regresi linear. Contohnya seperti ini. Ini data 0 tambah data 1x tambah data 2x kuadrat tambah data 3x pangkat 3. Model regresi polinomial ini dapat ditransformasi menjadi model regresi linear. Jadi X1-nya sama dengan X, X2-nya sama dengan X pangkat 2, X3-nya itu X pangkat 3. Ini kita sudah dapat seperti ini. Ini kita dapat selesaikan dengan least square. Dia memodelkan hubungan tidak linear antara variabel tak bebas dengan himpunan variabel bebas. Ya, di sini ini berupa fungsi nonlinear ya dari parameter theta dan fitur X. Seperti ini. Sini kapan sih kita pakai regresi itu linear atau regresi yang non linear? Yang pertama ya ini dengan pengamatan visual atas data. Jadi bila datanya seperti ini, seperti ini ya. Ini kita bisa lihat, nah kita bisa menggunakan linear. Nah, bila datanya tidak berbentuk garis seperti itu tadi, seperti yang sebelah kiri ya, berarti kita menggunakan yang regresi non linear. Itu yang pertama dengan visualisasi data. Dan yang kedua yaitu dengan pengamatan akurasi hasil pemodelan. Jadi bila hasil modelnya errornya besar, misal kita menggunakan regresi linear awalnya, tapi errornya besar, kita coba kita ganti dengan regresi yang non linear. Nah, cara untuk memodelkan data apabila visualisasi mengindikasikan non-linear. Ya, bisa menggunakan regresi polinomial, regresi non-linear, atau transformasi data non-linear menjadi linear. Nah, kemudian untuk metrik evaluasinya, di sini kita harus nah, ukur ya, seberapa bagus sih model yang kita buat dari data set atau training 9 ini hanya 10. Nah, 6 ini untuk training, yang 4 ini untuk testingnya. Misal di sini, ini hasil realnya, 232, 255, 267, 212 ya. Dengan hasil prediksi menggunakan model yang kita buat, misal di sini ada 234, 256, 267, 210. Nanti kita hitung errornya. Ini menggunakan absolut ya. Jadi 232 dikurangi 234 ini ya. Ditambah 255 dikurangi 256 dan seterusnya sampai yang terakhir 212 ini. Kalau di atas ini menggunakan min absolute error. Jadi ada absolutnya di sini, jadi hasilnya dipositifkan. Nah, error dari model, error di sini didefinisikan sebagai ukuran sejauh mana data aktual terhadap garis regresi yang sudah dicocokkan, sebagaimana diilustrasikan pada gambar di samping ini. Nah, garis regresi tersebut memiliki nilai prediksi, sedangkan titik-titik biru yang ada ini adalah nilai aktualnya. Bicara ini adalah beberapa ukuran error ya. Di sini ada MAE, mean absolute error, ada MSE, mean square error. Kalau absolute error ya ini errornya selisihnya hasil aktual dengan hasil prediksi diabsolutkan, dan total dari semuanya dijumlah, dan baru dibagi jumlah datanya. Ini untuk mengukur MI. Sedangkan untuk MSE, nah ini rata-rata dari jumlah ini, jumlah errornya dikuadratkan.
Nah, ini ada RMSE. RMSE itu ya root mean square error. Jadi hasil dari MSE di akar dan seterusnya ya. MSE, MAE, dan RMSE ini lebih disukai digunakan untuk membandingkan kinerja antara model regresi yang berbeda. Menggunakan MSE jika nilainya tidak terlalu besar atau menggunakan MAE saat tidak ingin menghukum kesalahan prediksi yang besar. Jadi tidak perlu di square, tidak perlu dipangkat dua. Dengan R square dan adjusted R square ini lebih digunakan untuk menjelaskan kesesuaian model. Harus selalu ada keseimbangan karena nilai R2 yang sangat rendah. Ini berarti model ini underfitting. Sedangkan nilai R2 yang sangat tinggi berarti modelnya overfitting. Ya. Untuk materinya, materi selesai ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.